Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power on. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu dan insyaallah senantiasa mengulang-ulang kalimat hamdalah, kalimat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan kita akan besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Semoga dengan ucapan hamdalah ini menjadi salah satu sebab bertambahnya nikmat Allah dan juga bertambah beratnya timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa dan berharap semoga salawat ini menjadi salah satu sebab keberkahan yang kita dapati dalam kehidupan kita di muka bumi ini insyaallah taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah sebagaimana permintaan kita akan bahas hal yang berhubungan dengan bulan Muharram, khususnya tentang keutamaan bulan Muharram. Mulai dengan menyebut satu ayat di surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Kita pelajari ayatnya pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan peredaran waktu di sisi Allah 12. Fi kitabillah, Allah telah menetapkannya di dalam kitabnya. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman sampai kepada diri kalian sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrikin secara kafah sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Stressing ayatnya adalah Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang berjalan ada 4 bulan disebut sebagai bulan haram. Apa itu? Rasulullah menyebutnya salasa mutataliyat atau mutawaliyat. Ada 3 yang berurut, 1 yang loncat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian loncat 1 di bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram?
Apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan keharaman? Jawabannya iya. Dan secara terperinci kita pelan-pelan. Yang pertama, disebut bulan haram, asal katanya haram. Dan kalimat haram dalam bahasa Arab bisa bermakna sesuatu yang mulia, sesuatu yang memiliki keutamaan. Itulah sebabnya Masjidil Haram, orang Arab kalau menamakan kota Mekkah dan kota Madinah biasanya dibilang haram Makkah, haram Madinah. Atau biasanya bilang haram Makki, haram Madani. Maksudnya bukan haram-haram lawan halal. Kota mulia Mekkah dan kota mulia Madinah. Ya. Orang Arab juga biasa ketika ingin menunjukkan kemuliaan istrinya, itu orang Arab biasa menyebut istri mereka dengan harami atau hurma. Sebab kalau yang pernah ke Saudi, kalau tempatnya sempit, dia mau lewat dengan istrinya, dia bilang, haji, haram, haram, haram. Bukan maksudnya haram kau menyentuh, bukan. Misalnya haram ini istri saya orang mulia, tolong jangan, tolong diberikan kesempatan. Itu maksudnya. Jadi hurma, 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 maksudnya hurma itu istri saya, orang yang mulia. Jadi memang pantas istri itu dimuliakan karena namanya sendiri disebut hurma, haram. Itu yang pertama, haram, sesuatu yang menunjukkan kemuliaan. Yang kedua, kenapa 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram? Karena berbuat baik, beramal soleh di dalam bulan-bulan haram itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Tapi sebaliknya juga berbahaya. Sebagaimana kalimat berikutnya dalam ayat, wala tadlimu fihinna anfusakum. Melakukan dosa di bulan-bulan haram juga dosanya berlipat ganda, ya, dan besar. Sebab Allah mengatakan, jangan kalian melakukan kezaliman, bahkan sekedar kezaliman kepada diri sendiri itu berbahaya, besar dosanya. Kemudian secara singkat, dari 4 bulan itu ada satu yang kemudian dikenal dengan nama Muharram, ya, dan dekat dengan kalimat haram. Nah, inilah strategi pembahasan kita tentang bulan haram. Yang pertama tentang bulan Muharram, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pertanyaan atau bertanya-tanya, kenapa tahun baru Islam itu dimulai dengan bulan Muharram yang kemudian dikenal dengan tahun baru Hijriah? Kenapa dimulai dari bulan Muharram? Nah, ternyata jawabannya karena yang pertama, di bulan Muharram lah adalah bulan terjadinya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmahnya, kita persempit kalimatnya, kenapa penentuan tanggal untuk tahun baru Islam itu dimulai dari hari hijrahnya Nabi, bukan hari lahirnya Nabi. Yang mana lebih mulia, Pak, Ibu, jamaah sekalian? Hari lahirnya Nabi atau hari hijrahnya? Bisa bantu saya? Yang mana lebih mulia, hari lahirnya Nabi atau hari hijrahnya? Hari lahirnya. Hari lahirnya, Pak. Karena Nabi sendiri bilang tentang hari lahir beliau, inna mabu'ithtu bayna yaday sa'ah. Hari lahirnya Nabi, hari kelahiran Nabi itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Jadi salah satu tanda kiamat adalah lahirnya Nabi.
Iya. Tetapi kenapa dalam agama kita justru tahun baru kita ditentukan berdasarkan hijrah Nabi? Jawabannya adalah ulama kita mengatakan hijrah itu adalah sebuah gerakan. Maka hikmahnya adalah supaya kita mengetahui bahwa agama kita adalah agama pergerakan. Agama yang selalu menghendaki perubahan. Jadi kan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka sekali lagi dimulailah penentuan tahun baru Islam dengan peristiwa hijrah Nabi, sekali lagi untuk menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini adalah agama yang dinamis, agama yang selalu menghendaki perubahan. Ya, dan dalam beberapa kalimat hikmah orang Arab biasa mengatakan begini, fil harakati barakah, dalam setiap gerakan ada keberkahan. Dan itu sesuatu yang nyata. Kalau layaknya air Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dia bergerak dia akan jernih. Tapi kalau dia diam bisa rusak airnya. Begitu juga kita. Kalau mager bikin penyakit. Tapi kalau kita bergerak, ya maka dia akan memberikan kebaikan. Jadi banyak-banyak bergerak. Agama kita ini adalah agama yang selalu menghendaki pergerakan. Jangan lebih banyak diam, bergeraklah. Ya. Saya sedikit waktu saya tinggal di Sero itu Pak, tahun 2005. Saya beli tanah, kemudian orang yang menawari saya tanah itu bilang, beli itu Ustaz. Nah, kalau saya beli juga tidak tahu kapan ku bangun. Dia bilang, begini caranya itu Ustaz. Ada teorinya orang kampung itu, kalau mau bangun rumah, jangan ditunggu uang berkumpul semuanya, karena kita ini bukan pengusaha. Bangun pelan-pelan Ustaz. Ya. Kalau ada miwanta sedikit, beli maki bahan bangunan sedikit, batu ke apa sedikit. Yang penting ada gerakan, insya Allah itu pelan-pelan jadi itu Ustaz. Inti kalimatnya, yang penting ada gerakan, itu insya Allah jadi. Maka kita selalu disunahkan untuk selalu bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, berhubungan dengan bulan Muharram, disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, beberapa waktu kemudian beliau mendapati orang-orang Yahudi bergembira dan kegembiraannya diungkapkan dengan puasa. Maka Rasulullah bertanya, ayu shaumin hada? Puasa apa ini? Kenapa kalian bergembira dengan puasa ini? Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, al-yaum nafrah, hari ini kami bergembira karena al-yaum najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini, hari Asyura, tanggal 10 adalah hari kegembiraan di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mendengarkan jawaban itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasulullah pun kemudian memerintahkan umatnya, kita semua yang saat itu berhadapan dengan sahabat, untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Lalu keluar hadis beliau mengatakan, la in ishtu, sekiranya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa la asumanna fit tasi', atau kama qala sallallahu, saya akan berpuasa di tanggal
9. Dari sini kita urut jenis atau bentuk puasa Muharram, atau sebelumnya kita sebut keutamaannya. Keutamaan puasa di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibuh, saya berharap puasa Muharram itu yukaffiru adz-dzunubas sana al-madiyah wa fi riwayatin al-baqiyah. Saya berharap puasa Muharram itu, yaitu tanggal 10, menghapuskan dosa setahun yang lampau. Ya. Yang dalam hadis lain memberikan petunjuk tentang keutamaan puasa Muharram adalah Rasulullah mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, kita cocokkan. Rasulullah mengatakan, seandainya saya masih hidup di tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9. Datang riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, khaliful Yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi. Dari beberapa hadis ini, ulama kemudian menyimpulkan tingkatan-tingkatan puasa Muharram. Yang pertama, puasa terbaik di bulan Muharram adalah puasa 2 hari, 9, 10. Sekalipun ada ulama mengatakan puasa terbaik level tingkat 1 paling tinggi adalah puasa 3 hari, sehari sebelum dan sehari setelah, berarti 9, 10, 11. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang kuat adalah 9, 10. 9, 10. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, bahwa selisihilah orang-orang Yahudi dalam berpuasa Muharram, yang ditambah dengan Rasulullah mengatakan, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9. Maka sebaik-baik puasa Muharram 9 dan 10. Di bawahnya level puasa Muharram adalah 10, 11. 10, 11. Untuk mengganti puasa 1 hari sebelum. Jadi kalau kita tidak sempat melakukan puasa 1 hari sebelum 10, maka digantinya 10, 11. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah hari 10 saja. Di 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Tingkatan keempat, yang ini tadi diperselisihkan ulama, apakah dia di level 1 atau level 4, yaitu berpuasa 3 hari. Sehari sebelum dan sehari setelah. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita menghitung Muharram, 1 Muharram jatuh di hari Jumat yang lalu untuk hitungan Indonesia, maka tanggal 9-nya besok hari Sabtu tanggal 9 Dzulhijjah, berarti 10-nya hari Ahad. Kalau besok kita tidak berpuasa karena mau pergi mandi dulu besok di Pantai Bosowa atau Pantai Biru, maka ditunda di hari H, tanggal 10. Nanti untuk mengganti hari sebelum, berarti nanti 10 hari Ahad dan Senin. Ada keutamaannya di situ, bahwa Senin kena di hari puasa Senin. Tapi catatannya adalah yang mendapatkan keutamaan Senin itu adalah yang sering berpuasa di hari Senin. Tapi mudah-mudahan sebagian ulama mengatakan tidak, yang penting dia niatkan kena di Senin untuk puasa Muharram, insyaallah dia dapat juga keutamaan puasa Senin, sekalipun tidak biasa puasa Senin Kamis. Kalau menghitungnya 1 Muharram kena hari Kamis, dan itu sebenarnya tidak salah, di Saudi hari Kamis 1 Muharramnya.
berarti kenanya tanggal 9 hari ini. Tapi nampaknya karena ada air minum, Bapak sudah pada minum dan maka ditunda besok. Kalau ditunda besok berarti besok tanggal 10. Ya. Berarti hari Ahadnya tanggal 11. Dan semuanya lapang. Artinya dimanapun Bapak Ibu berpuasa, yang penting yang dipastikan adalah tanggal 10-nya. Nah, kalau itu Bapak menghitung 1 Muharram hari Kamis, berarti besok tanggal 10. Berarti Bapak-bapak yang mau ke pantai besok, jangan hitung Muharram hari Kamis, hitung ke hari Jumat supaya tidak kena tanggal 10 besok, baru 9 besok. Itu tingkatan-tingkatannya untuk kita berpuasa Muharram. Kemudian bagian terakhir yang berhubungan dengan keutamaan bulan Muharram, satu-satunya bulan dalam bulan Hijriah yang Allah menisbatkan dirinya dengan bulan tersebut adalah bulan Muharram. Rasulullah mengatakan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah adalah bulan Muharram. Itu memberikan petunjuk tentang keutamaan bulan Muharram. Kalau tadi terakhir, bagian paling terakhir sebelum kita diskusi, ada satu kebiasaan orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi, itu menganggap bulan Muharram bulan panas. Ya Pak ya, Bu ya, bulan panas. Padahal justru di bulan Muharram ini adalah bulan kemenangan. Dalam beberapa riwayat ternyata bukan cuma diselamatkannya Musa dari Fir'aun, disebut riwayat, nanti saya cek lagi sebab yang pernah saya baca, Nabi Ayub itu mendapatkan kesembuhannya juga di bulan Muharram. Riwayat yang lemah tentang Nabi Nuh juga diselamatkan dari banjir bandang itu juga di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan kemenangan, bukan bulan panas. Tidak mau orang kawin di bulan Muharram, di bulan kemenangan itu. Kalau saya tidak salah di Sulawesi ada beberapa bulan tidak mau kawin di bulan itu, selain bulan Muharram, bulan Syawal. Karena katanya bulan Syawal itu bulan takjibi antara bulan haji dengan bulan Ramadan. Padahal Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Saya lupa siapa yang dinikahi Nabi di bulan Muharram. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, sedikit penjelasan. Alhasil intinya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk berpuasa minimal paling lambat hari Ahad nanti tanggal 10, tapi sebaiknya besok dimulai supaya kita lepas dari polemik antara 1 Muharram, Kamis atau Jumat. Jadi kalau puasa besok, nah itu hitungannya orang bilang Kamis, berarti cocok nih 10 Muharram besok. Jadi kalau kita menghitung hari Jumat, berarti 9. Jadi kita puasa Sabtu Ahad kena 9-10 atau kena 10-11. Saya kira ini mudah-mudahan sebagai pengantar untuk dialog kita subuh hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.